Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fuzi yang sudah dewasa, dia memakan knocker-knocker yang dia bunuh. Dia sudah berada di pulau ini selama 40 tahun. Fuzi terkadang bertanya ke dirinya sendiri, sebenarnya apa yang Fuzi lakukan selama ini? Dia diciptakan untuk menjaga semua hal. Fuzi tahu itu, tapi sampai kapan dia harus begini? Jubah hitam itu memberi contoh. Coba Fuzi menciptakan ulang lautan itu. Jika Fuzi bisa melakukan hal itu, tugas Fuzi sudah selesai. Fuzi menawarkan hal yang lain. Dia bisa membuat mangkuk berisi air sebanyak yang dia mau. Dan bertanya apa ini belum cukup. Jubah hitam itu memberitahu Fuzi, yang dibutuhkan Fuzi adalah kesadaran. Fuzi tidak tahu kesadaran apa. Jubah hitam itu menjelaskan lagi bahwa itu semua milikmu. Seribu tahun pun Fuzi tidak akan bisa menggapainya dan meminta jubah hitam itu berhenti menatapnya. Saat ini Fuzi bosan. Jubah hitam itu menyinggung Fuzi. Selama Fuzi di sini, Fuzi mengalami pengalaman yang mengerikan, sampai dirinya nggak bisa makan ikan sejak kejadian itu. Ketika Pioran mati, setelah menghabiskan 3 hari penuh berkata omong kosong, Fuzi berpikir tentang satu hal. Dia tidak mau melihat siapapun lagi. Fuzi nggak mau lihat siapapun mati, termasuk keledai ini. Jadi dia melepaskan talinya dan membiarkannya bebas. Hal selanjutnya yang dia lakukan adalah memberontak terhadap jubah hitam itu. Fuzi memutuskan untuk hidup sebagai kepiting. Jubah hitam itu mengucapkan, bagus, ternyata kau tergoda untuk memperoleh hal yang gak bisa kau dapatkan. Ketika berada dalam wujud manusia, Fuzi tahu si jubah hitam bilang sesuatu, tapi Fuzi tersadar mengenai sesuatu yang buruk dan jadi panik. Saat itu Fuzi tidak bisa melihat karena dia meniru kepiting yang tidak bisa melihat. Setelah itu, Fuzi hanya memiliki ingatan yang kabur. Menurut jubah hitam itu, Fuzi terhanyut di samudera selama kurang lebih 2 tahun. Ada hal yang bagus ketika membuang wujud manusia. Fuzi nggak harus berpikir tentang banyak hal. Ketika Fuzi di lautan, hal yang dia pikirkan hanyalah makanan kesukaannya dan baunya. Dan kadang-kadang mereka memperhatikannya, ikan-ikan lain yang mencoba memakan mereka. Fuzi mempunyai teman saat di laut. Dia bernama Gotti. Dia baik. Karena penglihatan Fuzi buruk, dia memberitahu Fuzi jika ada musuh mendekat. Sebagai balasannya, Fuzi menggali sebuah lubang yang pas untuk Gotti. Tapi ketika Gotti mati, Fuzi akan merasakan kesedihan lagi. Saat Fuzi mulai memikirkan hal itu, Gotti pergi atas kemauannya sendiri. Tak lama kemudian, Fuzi melihat Gotti dengan yang lain. Saat itu Fuzi merasa dibuang, kehilangan arti untuk melindungi dirinya sendiri. Fuzi tidak memperhatikan ada bayangan hitam yang mendekatnya, dan Fuzi dimakan seluruhnya. Singkat cerita, dia disadarkan jubah hitam. Dia memberitahu knocker datang. Ketika Fuzi kembali pada wujud manusia, dia ingat banyak hal tentang Pioran dan yang lain, dan bagaimana Fuzi tidak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi hal yang Fuzi peroleh di pulau ternyata berguna, terutama panah yang bisa meledak, yang mana sangat kuat ketika digabungkan dengan wujud Parona dan Uroi. Terkadang Fuzi tiba-tiba sedih. Dia merasa apa yang disebut perasaan bersalah. Fuzi membenci dirinya sendiri karena terus hidup, memanfaatkan kematian orang lain, tapi dia benci kehilangan mereka juga. Dia kembali ke wujud yang paling terasa dirinya dan memutuskan untuk menguji wujudnya itu. Seberapa baik Fuzi bisa hidup dalam wujudnya sendiri. Dia belajar menggunakan busur dan melatih tubuhnya. Tapi dia langsung tersadar sulitnya mengembangkan kemampuannya sendiri. Dia jadi sedikit lebih baik dalam semua hal, tapi Fuzi nggak bisa menembak sebaik Parona atau sebesar Gugu.
Tapi meskipun dirinya sedang tidak berada dalam kondisi prima, Knocker masih selalu datang. Jadi dia harus menggunakan kemampuan aslinya untuk melawan mereka. Knocker selalu datang dari pepohonan atau dari bawah tanah. Jadi Fuzi menyiapkan panah yang bisa meledak terlebih dahulu dan meledakkan mereka dengan panah yang bisa meledak itu lagi. Kalau Fuzi beruntung, mereka akan mati terbakar. Kalau mereka mencoba melarikan diri, Fuzi akan menghancurkannya dengan paksa. 40 tahun. Itulah semua yang dia lakukan selama 40 tahun. Sejujurnya itu sangat membosankan. Para Knocker selalu menyerang dengan gaya yang sama. Fuzi hanya mengalahkan mereka dan memakannya. Dia khawatirkan mereka yang ada di tempat lain. 40 tahun berlalu. Semenjak saat itu, Rin, Tonari, dan yang lainnya pasti sudah tua. Fuzi yakin mereka baik-baik saja. Jubah hitam itu memberitahu Fuzi, mungkin dia tidak suka mengganggu Fuzi saat dia down, tapi Knocker datang lagi. Para Knocker menyerang di luar pulau. Karena mereka mungkin sudah menyerah menghadapi Fuzi. Mungkin Knocker membuat rencana untuk serangan berikutnya. Atau mereka mencoba memancing Fuzi keluar pulau. Ada banyak kemungkinan. Saat Fuzi mengetahui para Knocker menyerang orang-orang lain, dia langsung akan pergi. Tapi jika Fuzi pergi, dia butuh waktu sebulan penuh untuk sampai ke sana. Jubah hitam itu meminta Fuzi jangan ceroboh. Karena semua sudah mati, Fuzi sangat terlambat jika pergi ke sana. Fuzi yang mengetahui itu marah, karena para Knocker menggunakan taktik seperti ini, karena tidak bisa mengalahkan Fuzi langsung. Saat itu juga Fuzi akan pergi dari pulau ini, tapi ada sekelompok orang yang tidak dikenal datang menemui Fuzi. Dia tahu kalau Fuzi manusia abadi. Dia Hisame, cucunya Hayase. Saat itu Fuzi dikejutkan kedatangan cucunya Hayase bernama Hisame. Dia mempunyai pasukan dan akan melindungi Fuzi. Fuzi yang masih bingung langsung dipeluk Hisame. Hisame berkata, aku mencarimu terus. Aku menantikan hari ini, di mana aku bisa bertemu denganmu begitu lama. Fuzi menyuruh Hisame menjauh. Hisame dengan polosnya bilang ke Fuzi kalau Fuzi bau ketek, membuat Fuzi salting. Hisame sudah diajarkan dari kecil oleh ibunya untuk mencari Fuzi. Ibunya anak perempuan satu-satunya Hayase. Neneknya meninggal sebelum Hisame lahir. Fuzi terlihat senang mendengar kalau Hayase sudah meninggal. Hisame merasa Fuzi menjelekkan neneknya, padahal neneknya selalu ceritakan ke ibunya bahwa Fuzi orang yang baik, yang selalu menghargai kehidupan. Hal ini berbeda dengan yang ada di biografi keluarganya. Fuzi tidak tahu biografi apa yang ada di keluarga Hayase, tapi dia bertanya, apa di sana juga tertulis jika Hayase sudah membunuh 2 orang yang Fuzi sayangi. Hisame tahu itu, tetapi dia telah diberitahu bahwa itu adalah tindakan yang penting. Hisame saat ini berumur 9 tahun. Fuzi menyayangkan Hisame dididik dari muda sudah begitu, karena pada usia yang sangat muda, Hisame tidak bisa mengerti apa-apa. Dia tidak masalah jika Hisame tidak mengerti, karena mulai saat ini dia akan menemukan banyak hal dan pengalaman. Fuzi harus pergi karena dia punya hal yang harus dilakukan. Hisame juga akan pergi bersama Fuzi. Dia akan melindungi Fuzi dari monster-monster yang akan menyerang dia. Fuzi tidak akan membantu Hisame jika diserang Knocker. Hisame paham, dia tidak akan merepotkan Fuzi. Fuzi meminta Hisame lakukan apapun yang Hisame mau, membuat Hisame senang mendengar itu. Dia langsung memeluk Fuzi. Hisame menjelaskan, ini cara yang selama ini diajarkan keluarganya. Fuzi merasa itu tidak masuk akal, dan itu malah menyeramkan baginya. Dia meminta Hisame dan yang lainnya menjaga jarak dengannya, sekitar 5 meter. Malam harinya Hisame meminta Fuzi makan bersama dengan mereka.
Fuzi menolaknya karena dia mempunyai sisa-sisa knocker yang dia bunuh untuk dimakan. Hisame terkejut melihat Fuzi makan knocker. Dia meminta Fuzi makan yang dia bawakan. Kata ibunya makanan yang dia bawakan bisa membantu untuk tertidur, seperti makanan yang dimakan Marci dulu. Fuzi tidak mau. Dia pamit pergi tidur dan meminta Hisame dengan yang lain jangan mendekatinya saat tidur. Fuzi berpikir mungkin ini sudah jauh dari mereka. Dia akan tidur di sana. Jika Fuzi pergi dengan cepat ke area yang diserang oleh knocker, dia mungkin akan melawan knocker lagi. Tetapi jika Fuzi menggunakan dengan baik, dia mungkin bisa menghadapi kedua kalinya. Hisame, dia adalah cucunya Hayase, tapi Fuzi hanya akan menganggapnya sebagai orang aneh. Di malam itu Hisame mendekati Fuzi. Tapi ada sesuatu di tangan kirinya yang tidak bisa Hisame kendalikan. Saat itu Fuzi terbangun dan sigap menahan tangan kiri Hisame. Dia meminta maaf. Hisame hanya ingin mencari Fuzi dan tidur bersamanya, tapi dia tidak tahu jika ini terjadi. Hal itu benar-benar membuat Fuzi dan Jubah Hitam terkejut. Dengan strategi cerdik para knocker, Jubah Hitam tidak tahu jika knocker bisa bersama Hisame. Hisame meminta maaf. Dia menjelaskan tidak berniat melakukan hal buruk kepada Fuzi, tapi tangannya bergerak sendiri. Fuzi menjawab, knocker itu selalu menyerang Fuzi dan menjelaskan hal yang dibanggakan yang sering disebut pertahanan Hisame itu sebuah knocker. Saat itu juga Fuzi terkejut dengan perkataan Hisame yang mengaku reinkarnasi Hayase. Hisame bahkan sudah diberitahu itu sebelum dia lahir. Neneknya pernah berkata pada ibunya bahwa dia akan hidup di dalam rahim ibunya Hisame. Sekali lagi Hisame meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah. Dia akan tidur di sana, menjauh dari Fuzi. Untuk memikirkan bahwa Hayase satu tubuh bersama knocker, hal ini tidak bisa dijelaskan. Jadi begitulah cara Hayase tahu di mana Fuzi berada. Fuzi tidak mempunyai alasan untuk tinggal bersama knocker. Dia akan pergi dari sana. Jubah Hitam bilang, tapi selama Fuzi tidak menghancurkan knocker itu, Hisame akan bisa menemukan Fuzi lagi. Itulah masalah yang ingin Fuzi selesaikan. Jubah Hitam melihat ini cukup menarik baginya, karena manusia mencari umur panjang dengan cara bersatu dengan knocker. Jika kehendak seseorang diturunkan atau diwariskan, maka keberadaan seseorang itu juga selalu ada. Fuzi meminta Jubah Hitam berhenti membahas Hayase. Saat Fuzi memikirkan harus berurusan dengan reinkarnasi Hisame sudah membuatnya gila. Dan apa hubungannya dengan ini semua? Jubah Hitam menjelaskan, itu hal yang biasa yang sering dikatakan. Agar hewan dapat bergerak, harus ada wadah tubuh dan sarana untuk mengisinya, yang dilambangkan file, yang dapat dipindahkan ke wadah baru. Dalam proses mereka sebut reinkarnasi. Fuzi bertanya apa itu file. Jubah Hitam melihat Fuzi. Dia akan menjelaskan, manusia sering menyebutnya sebagai jiwa atau roh. Meminta Fuzi harus mengerti, ketika makhluk hidup kehilangan kemampuannya untuk merasakan sesuatu dan menjadi kosong. Kalau disederhanakan, itu disebut kehilangan. File adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan tubuh. Jika tubuh rusak, file akan dilepas. Dengan demikian, file mewakilkan keinginan, melakukan apa yang dia inginkan, atau pergi ke tempat yang dia inginkan. Hisame mungkin tidak membunuh Mat dan Parona, tapi Fuzi masih merasa tidak nyaman dengannya, dan Fuzi juga berpikir hal itu tidak masuk akal jika dia membenci seorang gadis berumur 9 tahun. Jubah Hitam tahu apa yang dirasakan Fuzi, karena Hayase membuat Fuzi menderita selama dia mengenal Hayase. Hal itu tidak biasa bagi Fuzi untuk merasakan hal kayak gitu. Itu adalah respon dari pertahanan tubuh Fuzi yang ada pada umumnya, seperti trauma mengenal seseorang yang sudah menyakiti dirinya. Jubah Hitam meminta Fuzi, jika dia tidak nyaman dengan keadaan ini, dia menyarankan Fuzi mencari eksposur,
perlahan-lahan mendekati apa yang membuat Fushi tidak nyaman, dan Fushi akan menerima hal yang tidak nyaman itu. Masalah ini karena kurangnya pengetahuan Fushi pada Hisame. Jubah hitam bertanya ke Fushi, "Apa yang ingin kau lakukan, Fushi?" Singkat cerita, Hisame melihat Fushi. Dia meminta menunggu mereka. Hisame khawatirkan Fushi jika Fushi pergi sendirian. Fushi tadi bangun pagi untuk membuat kapal ini. Dia meminta Hisame dan yang lainnya harus bersama mendayung keluar dari pulau ini. Hisame merasakan perubahan sifat Fushi. Dia merasa senang. Singkat cerita, di perahu, Fushi meminta Hisame menghilangkan knocker di tangannya oleh dokter jika mereka sudah sampai di kota. Hisame sudah bilang dia tidak mau akan hal itu. Fushi menjelaskan kalau Hisame masih muda dan terlalu dini untuk dikendalikan orang lain. Mendengar itu, Hisame membalas ucapan Fushi tadi. "Seperti yang aku pikirkan, kamu sebenarnya sangat baik." Bersama Hisame sekali lagi, hubungan Fushi dengan manusia akan mengubahnya.